Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, masih puasa ya? Lancar? Lancar. Sebelum kita mulai, Mbak Ratna tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 1. Tahukah kalian, Indonesia itu adalah negara yang beragam? Mengapa Indonesia adalah negara yang beragam? Karena memiliki banyak suku. Karena memiliki banyak suku. Nah, tahukah anak-anak dari mana suku Baduy berasal? Mari kita pelajari. Ini Bu Guru ada lagu Jeblak-Jeblak Suweng. Pernah dengar? Pernah. Lagu ini berasal dari suku mana? Jawa. Jeblak-Jeblak Suweng ini berasal dari Jawa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian dapat menemukan 3 kata sulit dari teks bacaan Urang Kanekes si suku Baduy. Lalu, kalian nanti dapat menuliskan satu pokok pikiran dalam setiap paragraf. Kemudian, kalian nanti bisa menjelaskan 3 ciri-ciri tentang listrik statis dan juga listrik dinamis. Lalu, kalian bisa melakukan satu percobaan listrik statis serta melakukan satu percobaan listrik dinamis. Nah, ini Bu Guru ada teks nih. Judulnya Urang Kanekes si suku Baduy. Mbak Alena, boleh bacakan paragraf 1? Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, masuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggi masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Terima kasih, Mbak. Dapatkah kalian menemukan kata-kata sulit dalam teks bacaan tadi? Nah, pegunungan. Di sini ada kalimat sulit pegunungan ini yang artinya bukit yang sangat besar. Bukit yang sangat besar dan tinggi. Ya, lalu kalimat sulit yang kedua itu ada artinya Baduy ini apa? Cara kelakuan yang sungguh menjadi kebiasaan. Sulit ada orang. Artinya apa? Orang dalam bahasa Sunda. Ya, orang dalam bahasa Sunda. Tadi di teks ada ya. Nah, pokok pikiran adalah Ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ide utama dari sebuah paragraf ini merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf. Coba kalian cari pokok pikiran dan informasi baru. Yang pertama, tadi ada Baduy berasal dari Banten, Jawa Barat. Informasi baru yang kalian dapatkan apa? Masyarakat Baduy menyebut diri mereka Urang Kanekes, orang yang berarti orang. Oke, lalu ada masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Informasi baru yang kamu dapatkan apa? Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Informasi yang didapatkan apa? Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Informasi yang kamu dapat? Masyarakat Baduy luar masih bisa dikenal dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan kepala berwarna hitam. Mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Makasih, Mbak. Nih, coba perhatikan Bu Guru ada 2 gambar. Ini adalah warga atau masyarakat Baduy. Tahukah kalian bahwa masyarakat Baduy dalam belum mengenal alat elektronik? Nah, alat elektronik ini adalah alat yang dalam penggunaannya memerlukan energi listrik. Kalau di suku Baduy sana kan belum mengenal elektronik, sedangkan kita tiap harinya selalu menggunakan alat-alat elektronik ya.
tentunya yang penggunaannya memerlukan energi listrik. Contohnya apa dalam keseharian? Seharian kalian yang menggunakan listrik. Ada HP, TV, TV, kipas, kulkas, banyak ya. Nah, kalau di sana itu tidak mengenal alat-alat elektronik seperti itu. Gaya listrik ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Gaya listrik terbagi menjadi dua, ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Coba listrik statis, ciri-cirinya apa Mbak? Ciri-ciri listrik statis ada listrik yang tidak bergerak dan berpindah arusnya terbatas. dihasilkan dari gesekan benda dan tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian listrik. Contohnya apa? Penggaris. Digosok-gosokkan rambut. Ciri-ciri listrik dinamis yang pertama apa? Tidak terbatas. dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik Bisa dialirkan dalam suatu rangkaian listrik. Nah, dari ciri-ciri yang kalian sebutkan ini, contohnya apa? Lampu. Lampu. Kemudian benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Satu garis plastik garis plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Garis plastik negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris jadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Demikian videonya. Kita lanjut ke PowerPoint pada penggaris. karena penggaris gosok-gosokkan rambut. Lalu bagaimana lampu bisa menyala? Lampu kalian tuh bisa menyala karena diapakan? Dinyalakan dengan listrik. Ya, karena dinyalakan dengan listrik. Bu Guru ada percobaan ini. Kerjakan bersama kelompok. Kegiatan percobaan ini yang pertama mendekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas tanpa digosokkan pada rambut. Hasilnya bagaimana? Lalu yang kedua, mendekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas setelah digosokkan pada rambut. Hasilnya bagaimana? Lalu kesimpulan dari analisis kalian apa? Nanti dijawab di sini ya. Percobaan yang kedua, ini kegiatan percobaannya itu yang pertama, menempelkan salah satu ujung kabel ke batu baterai. Nah, dari kegiatan percobaan tersebut, hasilnya nanti seperti apa? Kalian tulis di kolom, lalu kalian simpulkan setelah kalian menganalisis keduanya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindahan ke penggaris, akibatnya penggaris plastik kelebihan elektronik dan menjadi bermuatan negatif. Ya. Nah, ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Untuk peristiwa listrik dinamis, pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan kita sehari-hari dengan menekan saklar. Oke. Ternyata sudah selesai pembelajarannya. Saya pimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya.